akan membahas tentang materi-materi yang saya pelajari dalam mata kuliah Statistika Bisnis. Enjoy this video. Materi yang pertama yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Berikut cara merancang pengambilan sampel. 1. Mendefinisikan populasi yang akan diamati. 2. Menentukan kerangka dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin. 3. Menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. 4. Melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. 5. Melakukan pemeriksaan ulang pada sampling. Berikut cara pengambilan sampel. 1. Pengambilan sampel acak sederhana. Cara pengambilannya yaitu menggunakan undian. 2. Pengambilan sampel acak bertingkat. Cara ini merupakan model pengambilan sampel acak yang pelaksanaannya dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa fraksi, kemudian diambil sampelnya. 3. Pengambilan sampel acak berkelompok. Pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasarkan kelompok atau area tertentu. Tujuannya untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu instansi. Materi selanjutnya yaitu interval estimasi. Estimasi ialah statistik sampel untuk mengestimasi nilai parameter populasi yang tidak diketahui. Estimasi interval yaitu nilai interval dari statistik yang berisi kemungkinan terjadinya parameter populasi. Pendugaan interval. Pendugaan adalah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter-parameter populasi yang tidak diketahui. Materi berikutnya yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan suatu asumsi atau anggapan yang bisa benar atau salah mengenai sesuatu hal dan dibuat untuk menjelaskan sesuatu hal tersebut sehingga memerlukan pengecekan lebih lanjut. Langkah-langkah untuk menguji suatu hipotesis. 1. Rumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesis yang akan diuji. Hipotesis ini ditulis H0, dibaca H0. 2. Taraf nyata. Taraf nyata diberi tanda A atau alfa, disebut juga tingkat resiko karena menggambarkan resiko yang harus dipikul bila menolak hipotesis nol, padahal hipotesis nol sebetulnya benar. 3. Uji statistik. Uji statistik merupakan suatu nilai yang ditentukan berdasarkan informasi dari sampel dan akan digunakan untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. 4. Aturan pengambilan keputusan. Aturan pengambilan keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak dan kondisi di mana hipotesis nol tidak ditolak. 5. Mengambil keputusan. Langkah terakhir dalam uji statistik ini adalah mengambil keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis. Keputusan menolak hipotesis nol karena nilai uji statistik terletak di daerah penolakan. Materi selanjutnya yaitu pengenalan SPSS. SPSS atau Statistical Product and Service Solution. SPSS merupakan salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu sosial. Penggunaan SPSS melakukan riset pemasaran atau market research, analisis data survei atau kuesioner, populer digunakan untuk penelitian akademik mahasiswa, populer digunakan untuk keperluan pemerintahan seperti lembaga BPS, data mining, membantu untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan,
penelitian kesehatan masyarakat, mendokumentasikan data, representasi statistik. Chi-square. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametis yang dilakukan pada dua variabel di mana skala dan data kedua variabel adalah nominal. Kegunaan Chi-square. Uji Chi-square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. C sama dengan coefficient of contingency. Materi berikutnya yaitu regresi. Regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antar variabel atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat bentuk hubungan antara satu variabel independen atau bebas dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependennya atau terikat. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan. Regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Tujuannya untuk memahami pengertian dan konsep teori serta menyelesaikan dalam penelitian paramedis yang berkaitan dengan bentuk hubungan peubah respon dengan peubah prediktor dengan teknik analisis regresi berganda menggunakan teknologi informasi dan komputasi. Materi berikutnya yaitu regresi dan korelasi berbasis SPSS. Analisis regresi linear sederhana untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen. Syarat untuk menggunakan regresi linear sederhana. 1. Jumlah sampel yang digunakan harus sama. 2. Jumlah variabel bebas X adalah 1. 3. Nilai residual harus berdistribusi normal. 4. Hubungan yang linear antara variabel bebas X dengan variabel tergantung Y. 5. Tidak terjadi gejala heteroskadastisitas. 6. Tidak terjadi gejala autokorelasi. Analisis regresi berganda. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik. Analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Asumsi analisis regresi berganda. 1. Uji normalitas, di mana asumsi yang harus terpenuhi adalah model regresi berdistribusi normal. 2. Uji linearitas, di mana hubungan yang terbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial adalah linear. 3. Uji multikolinearitas, di mana model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala multikolinearitas. 4. Uji heteroskadastisitas, dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskadastisitas. 5. Uji autokorelasi, persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak terjadi autokorelasi. Korelasi. Analisis korelasi merupakan studi pembahasan tentang derajat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan nilai koefisien korelasi. Hubungan antara variabel tersebut dapat berupa positif dan negatif. Persyaratan dalam analisis korelasi. 1. Data penelitian untuk masing-masing variabel setidak-tidaknya berskala rasio atau interval.
yaitu data yang berbentuk angka sesungguhnya atau data metrik, data kuantitatif. 2. Data untuk masing-masing variabel yang dihubungkan berdistribusi normal. 3. Terdapat hubungan linear antar variabel penelitian. Materi selanjutnya yaitu statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik yaitu statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal, yang umumnya tidak berdistribusi normal. Contoh metode statistik non-parametrik: uji tanda, rank sum test, rank correlation test, Fisher probability exact test, chi-square test. Ciri-ciri statistik non-parametrik: 1. Data tidak berdistribusi normal. 2. Umumnya data berskala nominal dan ordinal. 3. Umumnya data dilakukan pada penelitian sosial. 4. Umumnya jumlah sampel kecil. Kelebihan uji non-parametrik: perhitungan sederhana dan cepat, data dapat berupa data kualitatif, nominal atau ordinal, distribusi tidak harus normal. Kelemahan uji non-parametrik: tidak memanfaatkan semua informasi dari sampel atau tidak efisien. Kelemahan diperbaiki dengan menambah ukuran sampel.